Selamat pagi, siang, malam para pendengar. Tergantung waktu kalian mendengarkan ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga pada sehat fisik dan mental. Nah, sesuai sama judulnya, perjuangan demi keadilan dan perdamaian. Banyak banget nih yang kami mau bahas. Dan pastinya topik kali ini seru-seru loh. Jadi stay tune terus ya semuanya. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, enaknya kita kenalan dulu aja kali ya. Kalau kata peribahasa sih, tak kenal maka tak sayang. Iya. Oke, kenalin, nama aku Dadius Ferry. Tapi kalian bisa panggil aku Ferry aja, biar kelihatan lebih akrab gitu. Di podcast kali ini aku gak sendirian. Masa mau ngomong sendiri kayak itu, kan gak lucu. Jadi aku ditemenin sama teman-temanku nih. Kenalin. Halo guys, aku Ria. Hai teman-teman semua, namaku Ica. Hai, aku Vigo. Nah, udah pada kenal kan ya? Lanjut. Aku mau tanya-tanya dulu sama kalian bertiga. Menurut Vigo dulu deh, perdamaian dan keadilan, menurut kamu gimana sih konsepnya? Kalau menurut aku, perdamaian dan keadilan itu saling berkesinambungan. Karena jika ada keadilan, maka akan tercipta perdamaian, ya kan? Wih, penjelasan dari Vigo nih guys. Singkat, padat, jelas, namun bermakna. Oke, lanjut. Kalau menurut pendapat Ria gimana? Aku setuju sih sama yang bilang Vigo. Jika ada keadilan, maka akan tercipta perdamaian. Karena dari yang aku tahu, keadilan itu adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum. Nah, saat keadilan dilaksanakan, otomatis dapat mengarah pada perdamaian. Oke, keren-keren pendapat kalian berdua. Nah, Ica, aku ada pertanyaan lain buat kamu. Menurut kamu, kelembagaan yang tangguh itu apa sih? Kita sharing-sharing sama para pendengar kita ya, karena mereka pasti pengen tahu juga sih. Giliran aku pertanyaan diganti nih. Aduh, tapi gak apa-apa. Menurut aku, tentang kelembagaan yang tangguh itu adalah mengembangkan lembaga yang efektif, adil, dan transparan di semua tingkat demi kepentingan bersama masyarakat. Wow, kritis banget ya, Za. Keren nih. Dari pendapat kalian tadi, aku ada topik menarik nih yang mau kita bahas, yaitu tentang pada nungguin ya. Ya ampun Fer, hobi banget bercandain gini. Oke deh, to the point aja ya. Topik yang ingin kita bahas itu tentang perjuangan demi keadilan dan perdamaian. Wah, dari topiknya aja udah seru kok. Iya nih, kira-kira apa saja bentuk perjuangan yang bakal kita bahas? Sekarang kita bakal mempelajari lebih lanjut tentang perjuangan atau kegiatan apa saja yang dapat dilakukan untuk mencapai keadilan dan perdamaian, mulai dari unsur politik sampai kebudayaan. Wow, yang pertama mau dibahas apa dulu nih Fer? Kita mulai dari politik dulu ya. Pembahasannya yaitu tentang peran demokrasi dalam organisasi pergerakan nasional. Wah, menarik juga ya kata demokrasi. Kata demokrasi itu adalah kata yang sering kita dengar, tetapi banyak juga orang yang masih belum paham betul tentang konsep demokrasi itu. Jadi sebenarnya konsep demokrasi itu seperti apa sih? Atau bagaimana sih? Iya bener, makanya kali ini kita bakal bahas sama-sama sedikit tentang demokrasi. Nah, demokrasi ini merupakan sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak serta kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Jadi dapat dikatakan bahwa demokrasi dilakukan agar kebutuhan masyarakat umum dapat terpenuhi. Pengambilan kebijakan negara demokrasi itu tergantung pada keinginan dan aspirasi rakyat secara umum. Nah, demokrasi ini punya peran yang penting banget, terutama dalam organisasi-organisasi pergerakan nasional, seperti organisasi yang membantu dalam mengekspresikan rasa nasionalisme Indonesia. Kalian ngomongin demokrasi tuh aku jadi keinget gitu loh sama materi pelajaran sejarah kita waktu itu tentang organisasi-organisasi pergerakan nasional. Contohnya yaitu Partai Nasional Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan istilah PNI.
Oh iya, aku tahu. Itu loh, PNI itu organisasi yang didirikan pada masa prakemerdekaan tanggal 4 Juli 1927 oleh Soekarno. PNI juga merupakan salah satu partai yang mendahului terbentuknya Partai Demokrasi Indonesia yang dibentuk pada tanggal 10 Januari tahun 1973. Dari yang disampaikan Ica dan Viko tadi, kira-kira apa ya tujuan dari didirikannya Partai Demokrasi Indonesia ini? Pada dasarnya, tujuan partai ini adalah mewujudkan keterlibatan sosial yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan. Dari pembahasan ini, kita jadi paham pentingnya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya bener. Kalian tahu nggak sih, selain lembaga organisasi politik yang kita sebutin tadi, masih banyak juga loh kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan untuk menanamkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Contohnya apa saja sih, Ri? Kita juga pengen tahu nih. Kalian tahu Pekan Olahraga Nasional kan? Yang diselenggarakan bulan Oktober 2021 kemarin itu loh. Oh, Pon, aku tahu. Waktu itu aku nonton streamingnya di TV loh. Nah, dari kegiatan itu, membuktikan kalau olahraga bukan sekedar sarana untuk meningkatkan pola hidup sehat dan prestasi saja, tapi juga sekaligus jadi media perjuangan dan perdamaian bangsa. Kalau kita pikir-pikir, benar juga ya. Karena kegiatan kayak gitu kan pesertanya berasal dari suku, ras, etnis, budaya, dan agama yang berbeda. Jadi, dapat meningkatkan rasa solidaritas kita sih menurutku. Iya, semangat universal dan partikular yang ada dalam olahraga secara kita tidak sadari bisa memperkuat rasa nasionalisme kita. Kompetisi olahraga gitu selain yang di dalam negeri, ada juga kan yang mengandung peserta dari luar negeri? Iya, ada. Wah, seru banget sih kalau salah satu dari kita bisa ikut gitu. Kira-kira ada cara lain nggak ya yang bisa digunakan sebagai media untuk menunjukkan rasa persatuan gitu? Ini loh, kesenian budaya. Biasanya kan juga ada diadakan kayak pameran-pameran seni gitu. Kamu pernah datang ke pameran seni ya? Ceritain dong apa aja yang ada di sana. Pernah, aku lihat langsung ke pamerannya. Di sana itu tunjukin kayak semacam seni lukisan dan sastra Jawa. Lukisan yang mengandung nilai perdamaian ada gak ya? Ada kok, karya dari Timbangun Satu Mimbang yang berjudul Merajut Kasih. Lukisannya kok bisa mengandung makna perdamaian? Emang arti dari merajut kasih itu apa sih? Di dalam lukisan itu ada gambar bumi yang terbelah jadi dua. Itu sebagai tanda telah terjadinya perpecahan. Habis itu terus ada gambar tali ijuk yang bermakna kemiskinan atau kesederhanaan, dan tali emas yang bermakna kemewahan dan keserakahan. Semacam itu sih. Oh, jadi kelihatan dua perbedaan gitu ya kan? Ya, jadi maknanya dua perbedaan itu tadi disatukan dengan kasih dan perdamaian. Makanya judul dari karya itu Merajut Kasih. Oh gitu, keren ya. Dari lukisan-lukisan gitu, terdapat makna yang mendalam dan bisa menjadi wawasan juga motivasi untuk kita. Iya nih. Tadi Vigo juga nyebutin ada dipamerkan aksara Jawa gitu kan? Aksara Jawa. Seingat aku itu ada peringatan Hari Aksara Internasional kan? Iya ada, setiap tanggal 8 September. Nah, ayo kita bagi-bagi informasi untuk para pendengar kita. Siapa tahu mereka juga ada yang belum pernah mendengarkan. Gunanya diadakan hari peringatan aksara itu apa sih? Hari tersebut dari sebutannya sendiri sebagai Hari Aksara Internasional itu bertujuan untuk mengingatkan pentingnya eksistensi aksara. Nah, coba aksara Jawa sebagai contoh spesifiknya tentu juga terikat dengan hal tersebut agar kelestarian aksara Jawa dapat lebih terjamin. Jelas kan? Oh iya, benar. Tapi caranya kita membagikan informasi seni budaya kepada masyarakat lain gimana ya? Lewat internet lah. Kayak nggak tahu zaman sekarang aja kan banyak tuh yang promosi atau bahkan bikin iklan di internet yang super kreatif dan bagus-bagus banget. Tentunya dari internet bisa, tinggal bikin blog atau kerjasama dengan pihak mana saja sih yang bersangkutan supaya dapat mempromosikan seni kebudayaan kepada banyak orang. Jadi bagi-bagi informasi gitu, biar kita sama-sama tahu tentang kebudayaan kita. Nah, biar banyak yang tertarik sama promosi itu, kita harus membuat konten yang menarik. Contohnya, menerapkan strategi emotional branding. Iya, benar. Gak kerasa ya, ini udah lama loh benernya kita ngobrol. Iya, yang kita obrolin seru banget jadi gak ingat waktu deh. Asik sih ya.
kita bahas ginian, bisa nambah pengetahuan juga. Iya, kita bisa jadi lebih tahu dan mengenal media perjuangan yang dapat mempersatukan bangsa kita, dari organisasi pergerakan nasional sampai keseniannya. Yep. Ingat ya teman-teman, wawasan apa saja yang kalian dapatkan dari podcast ini. Wah, waktunya sudah hampir habis nih. Kita lanjutin lain waktu lagi ya. Maaf ya teman-teman kalau ada salah kata dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Bye-bye. Bye-bye.